Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast Obrolan Era Pemilu. Dengan saya Ray Bianov dan bersama rekan saya Deswita Rudi Putri. Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu dengan Rian. dengan Kak Rian ya teman-teman. Oke, gimana Kak Rian kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih udah datang di podcast kami. Iya, sama-sama. Oke, gak kerasa ya, sebentar lagi udah mau pemilu nih teman-teman. Oke, kita sebagai golongan pemuda ya, pemula ya hitungannya ya teman-teman. Gimana sih sebagai yang sudah pernah mengalami era pemilu, gimana kalian tahu nih menurut kalian sendiri apa sih arti golput? Golput adalah golongan putih. Golongan putih itu kebanyakan masyarakat yang mau memilih haknya tuh tapi tidak dipakai dengan benar. Jadi dia memilih untuk ya tidak memilih suara satupun karena dia tidak ada yang percaya kepada pemimpin yang akan dipilih. Oh begitu. Kalian apa sih ya yang menjadi alasan masyarakat, terutama masyarakat nih memilih untuk golput? Terutama alasan utamanya tuh kebanyakan masyarakat belum lihat visi misi pemerintahan yang akan dipilih kali ya. Jadi dia belum tahu survei sebelumnya apa kegiatannya dia, proyeknya dia buat kedepannya itu gimana. Jadi dia cuma melihat sisi hal negatifnya doang. Menurut saya sih begitu. Kalau begitu Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, bagaimana caranya mengubah pola berpikir masyarakat terkait golput yang dianggapnya hanya satu suara, jadi nggak seharusnya berpengaruh gitu? Seharusnya sih kalau menurut saya lebih banyak ini ya, kayak seminar. Soalnya kan kalau misalkan satu suara itu kan berpengaruh buat kedepannya. Jadi harus banyak-banyak cari relasi lah, nggak boleh terlalu mengentengkan. Soalnya kan buat kepentingan masa depan juga, buat generasi seterusnya. Kalau misalkan satu suara tuh kurang satu aja, jadi pemilih yang jadinya yang salah, masa depannya bakal hancur semua, bakal ke belakangnya. Oke Kak Rian nih, bagaimana nih Kak ya pendapat Kak Rian terkait masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau bisa kita bilang golput ya, ternyata tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang dipidana. Gimana Kak Rian? Kalau untuk golput tidak dipidana itu sebenarnya kan kita punya HAM ya, hak asasi manusia. Yeah. Nah, terus juga masalah golput itu kan sebenarnya kalau dia memang golput untuk tidak mengajak orang lain sih, itu sih bukan tindakan pidana, kecuali dia kayak ngajak bareng-bareng orang lain, ayo kita golput aja yuk. Nah itu bisa jadi tindakan pidana, soalnya kan dia kan mempengaruhi hal buruk buat masyarakat lainnya. Untuk pertanyaan yang tadi, kira-kira itu dikenakan pasal berapa sih Kak? Buat pasal HAM itu hak asasi manusia, Undang-Undang 23 ayat 1 Undang-Undang dari HAM. Jadi kalau misalkan kita kayak individu buat golput itu kan hak masing-masing ya, kecuali kalau kita ngajak orang atau masyarakat buat bersikap buruk untuk buat memilih golput, baru bisa dikenakan pidana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana sih dampak golput terhadap hasil pemilihan umum dan representasi masyarakat? Gimana tuh Kak? Dampaknya sih lumayan besar ya, kalau saya bisa lihat itu kayak misalkan pemerintah sedang membuat suatu proyek pembangunan atau tugas-tugas baru buat negara lah istilahnya. Nah itu bisa jadi karena dia tidak kepilih, bisa jadi dampaknya tuh dana bakal berkurang. Terus dampak buruknya juga banyak, kayak apa ya, kayak hak-hak yang seharusnya dijalankan pemerintah tuh jadi gagal lah, istilahnya seperti itulah. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, dibawain oleh teman kita Dedes. Coba Des. Kira-kira apa sih peran sosial media yang mempengaruhi sikap golput di kalangan pemilih pemula? Peran apa tadi? Peran sosial media yang Peran mempengaruhi. sosial media. Kalau menurut saya harusnya peran sosial media tuh lebih ke kayak kita tahu kan anak muda zaman sekarang terlalu gimana ya, kalau namanya sosmed tuh udah nggak jauh lah dari sosmed. Yeah. Dia selalu lihat sosmed kan, kayak ada hal-hal yang baru, kayak mudah percaya. Kebanyakan di media sosial tuh banyak yang ngepost hal-hal negatif tentang politik. Jadi kayak seharusnya tuh jangan hal negatif, harusnya hal positif atau enggak visi misi dari pemerintah itu, biar masyarakat tuh tidak akan mengadakan golput, biar dia memilihnya lebih pintar lagi untuk memilih.
Lanjut nih ya guys ya. Kita lanjut di pertanyaan terakhir nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih partai politik dan calon pemimpin dapat berkontribusi dalam menginspirasi masyarakat untuk aktif dalam pemilihan umum? Gimana nih Kak? Menurut saya kalau buat partai politik atau tadi apa? Partai politik sama apa? Partai politik dan pemimpin. Calon partai politik dan pemimpin ya harusnya dia mengadakan penyuluhan atau seminar buat masyarakat. Jadi dia biar mengayomi dan menginspirasi masyarakat untuk aktif menjalankan pemilihan umum. Jadi kalau ada seminar atau penyuluhan kan dia kan bisa ngasih masukan lah buat masyarakat, ya lebih menginspirasi masyarakat buat kedepannya gimana kalau misalkan dia kepilih. Itu sih kalau menurut saya. Gak kerasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Kira-kira ada nggak nih Kak pesan-pesan untuk kita para calon pemilih pemula? Pesan-pesan buat calon pemilih pemula sih harusnya dia menggunakan haknya lebih bijak ya. Dia juga harus melihat visi misi sebelumnya, jangan asal pilih. Soalnya ini kan buat berjangka ke masa depan dan generasi selanjutnya. Itu aja sih. Oke guys, saya punya pada pantun nih buat kalian semua yang pemilih pemilihan baru ya. Pemilu adalah hak kita. Pilihlah dengan hati yang tulus. Jangan lupa datang ke TPS untuk Indonesia yang lebih maju. Ayo tepuk tangan. Terima kasih kepada narasumber kita Karian udah datang, udah bisa hadir di depan kita. Dan juga untuk Permisa, terima kasih yang udah nonton. Oke, ini terima kasih untuk Dedes yang udah datang. Ya, terima kasih untuk Rai juga. Ya, terima kasih untuk semuanya sudah menonton. Saya Ray Bianov. Saya Desita Dudi Putri. Dengan narasumber Saya Rian. kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kembali lagi dengan saya Desita Dudi Putri. Pelan-pelan aja Des. Dia nggak usah buru-buru Des. Iya, pelan-pelan. Dia anak-anak pelan-pelan. Nggak kerasa ya, bentar lagi dikit lagi. Desita Dudi Putri. Tuh Ray, kenapa Ray? Mensitur ah. Kembali lagi bersama kita, saya dan Dedes. Rai, Terlalu, gue tahu nggak berani. Kita. Gue lupa. Anjing sabar gue ya. Enggak nih bisa di skip. Tadi pemula tuh bisa. Iya. Kan ini dulu anjir. Apa nih? Ya, sebentar. Masyarakat kenapa? Pakai bahasa gue udah tuh, gak usah kita lihat skrip udah, gue pakai bahasa Gue tiba-tiba sama ke Patrick. Kenapa? Dia Patrick rese sumpah dia ketawa. Emang kenapa? Gua ketawa. Mengubah pola berpikir masyarakat terkait golput. GoFood. Kira-kira tuh di pasal berapa Kak kalau boleh tahu? Pak, tuh makanya nggak kasih satu pertanyaan. Gue udah. Tapi bener sih kayak gitu. Dedes Itu gue masih spontan tuh Pak. Yang berkontribusi dalam kurang yakin. Oke, kita udah nggak berasa nih ya guys ya, udah ada di berujung dia. Di penghujung Penghujung. acara. Saya punya pantun nih buat kalian semua, oke? Pemilu adalah hak kita. Fuck. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti golput.